Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man tabi'ahum hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man qala umruhu wa sunna amalu, wasarun nas man qala umruhu wa sahat amalu. Shadaqallahul adzim. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai nikmat kepada setiap hambanya, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khotib berpesan terutama kepada pribadi khotib sendiri dan kepada hadirin sekalian, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaanlah kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilal nur. Orang yang beriman akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dikeluarkan dari kegelapan menjadi terang. Karena ketakwaan itulah yang akan menjadikan kita betul-betul melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, tujuannya tiada lain adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Kami. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apakah yang harus kita kerjakan? Seperti apakah yang harus kita kerjakan? Tentunya kita beribadah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kalau kita beribadah tanpa mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, maka semua itu akan tertolak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Quran diturunkan kepada setiap hambanya tiada lagi adalah petunjuk, dan di dalamnya tidak ada keraguan. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Jadi kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan dan di dalamnya ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan tentang Al-Quran yang merupakan bimbingan bagi orang yang bertakwa. Mereka yang mengikuti petunjuk dari kitabul ini akan mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa pada ayat ini dimaknai sebagai orang yang memelihara dan menjaga dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala.
serta menjauhi apa yang dilarangnya. Mereka yang bertakwa. Menurut ayat yang kedua ini memiliki beberapa tanda yang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di beberapa ayat setelahnya. Dari surat Al-Baqarah ini terdapat pada ayat yang ketiga dan kelima berikutnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, beriman kepada yang gaib, termasuk di dalamnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya hingga mendudukkan diri. Adapun gaib di sini berarti sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh panca indera yang tergolong gaib, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, para malaikat, hari kiamat, surga dan neraka, juga padang mahsyar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu adalah melaksanakan sholat, artian mengerjakan dan menunaikan dengan sempurna rukun dan syaratnya, senantiasa mendirikannya setiap hari sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lahir maupun batin. Menunaikan salat secara lahir bermakna mengerjakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Rasulullah SAW. Sementara yang dimaksud mendirikan salat secara batin adalah melaksanakan dengan hati yang khusyuk, dengan segala ketundukan dan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terusnya mengimpakkan sebagian rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh agama. Dia memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian harta karena terdapat hak di dalamnya adalah fakir dan miskin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang mengimpakkan rezekinya di sini adalah mereka yang punya kelebihan harta setelah mereka cukup makan dan memiliki pakaian yang dikenakan, sehingga bukan hanya orang kaya raya yang mesti berjumpa, mereka yang terhitung kelebihan harta dari pengertian tersebut juga dianjurkan mengeluarkan kekayaannya untuk orang-orang yang membutuhkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini turunnya kitab ini tak hanya cukup mempercayai, tetapi juga mempelajari isinya seperti umat Islam yang menelaah lebih dalam mengenai isinya Al-Quran. Beriman terhadap keberadaan akhirat, yang mana akhirat adalah tempat manusia berada setelah masanya di dunia ini lenyap, maka meyakini akan adanya hidup kedua setelah dunia berakhir. Dalam artian hidup di akhirat bukan adanya lagi dunia baru. Lebih lanjut ditafsirkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan dan diterangkan mereka yang mempunyai 5 sifat atau tanda tersebut, maka mereka lah yang disebut orang yang bertakwa. Mereka ini pula yang memperoleh petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mereka kelak akan merasakan hasil keimanannya dan mendapatkan keridhoannya. Orang-orang yang demikian telah terjamin surga dan akan menikmati kebahagiaan abadi. Semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita
yang mampu meninggalkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mapat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat dan tunduk kepada aturan Allah, maka mereka lah yang akan mendapatkan muflihun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, "Faman tabi'ahu hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Barang siapa yang mengikuti petunjuk kami, maka mereka tidak akan sedih ataupun duka ketika menghadapi segala apa yang terjadi di alam dunia ini. Kita akan tetap tabah, kita akan tetap istiqomah menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yakin semua yang terjadi di bumi ini adalah semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita sadar dan kita siap menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama untuk menjalankan perintah Allah sesuai dengan aturan-aturan yang tertera di dalam Al-Quran Al-Karim, dan kita di dalam menjalankan perintah Allah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena apabila kita mengerjakan semua amalan tanpa didasari dengan Al-Quran, tanpa didasari dengan As-Sunnah, maka kata Allah bahwa akan ditolak. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui, kita di dalam menjalankan perintah Allah tidak sekedar asal-asal, tidak sekedar hanya mengikuti, tapi kita harus betul-betul menggali isinya Al-Quran, agar kita tahu bagaimana cara kita menjalankan perintah Allah. Apakah sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, apakah belum? Maka mari kita gali, mari kita telaah isi Al-Quran, karena tidak sedikit orang yang paham Al-Quran tapi tidak menjalankan isinya, tidak mengerti isinya, maka disebut wakadabu bi ayatina. Orang yang sudah tahu, mengerti, tapi dia membohongkan daripada ayat-ayat itu. Sering orang yang mengerti, yang tahu isinya Al-Quran, tapi banyak yang dilanggar, maka terjadilah bencana di mana-mana, karena banyak pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya yang ini tidak dijalankan, maka mereka menjalankannya. Harusnya ini dijauhi, malah kita didekati. Itulah yang terjadi saat ini. Maka dari itulah, mari kita bersama-sama untuk mengoreksi sejauh manakah keimanan ketakwaan kita, sejauh manakah perjalanan amal ibadah kita, apa sudah sesuai atau belum. Mari kita perbaiki. Mumpung kita masih diberi kesempatan umur, diberikan kekuatan, diberikan keluasan waktu, gunakan dengan baik. Karena kalau saja kita tidak mempergunakan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita, maka kita termasuk orang-orang yang muslim, orang yang rugi. Karena kita akan kembali kepada Allah. Apa yang akan kita bawa? Harta yang banyak belum tentu, jabatan yang tinggi belum tentu, tapi yang sudah jelas kita menjalankan perintah Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh khatib itu menjadikan satu pelajaran, suatu ibroh bagi kita, untuk kita lebih meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tiada lain adalah untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.